A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, adik-adik santri, kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga siapapun yang kumpul saat ini di tempat ini malam ini tidaklah bubar dari tempat ini melainkan dosa-dosanya berguguran. Semakin diistiqomahkan ibadahnya, semakin disolehkan akhlaknya, semakin dimudahkan urusannya, semakin disehatkan dari berbagai macam penyakit, dikuatkan jasadnya. Yang punya hutang semoga cepat lunas. Yang masih belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh. Yang sudah berumah tangga semoga semakin harmonis. Anak-anaknya semakin soleh dan soleha. Dalam satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan kepada engkau agar tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, pada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughunna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma, apabila salah satu dari kedua orang tua atau kedua-duanya sudah tua, sudah berusia lanjut, sudah pikun, sudah sakit-sakitan, sudah jompo, sudah tidak kuat lagi, fala taqul lahum ma'uf, maka janganlah sekali-kali kalian berkata-kata kepada kedua orang tua dengan perkataan wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak-bentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaklah berkata kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mulia. Hadirin wal hadirat, apakah di sini semuanya punya orang tua? Komplit? Ada enggak yang ayahnya sudah tiada? Adakah yang ibunya sudah tiada? Hadirin sekalian, orang tua itu adalah rejeki. Terasa rejeki apabila orang tua sudah tidak ada. Tanya kepada teman-teman kita
yang sekarang sudah tidak ada orang tua, pasti mereka merindukan orang tua. Oleh karenanya siapapun kita yang saat ini masih ada orang tua, hendaklah bersyukur. Dengan cara apa? Berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kenapa sebabnya? Ridallah fi ridol walidain, sama-sama. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Tahu artinya? Ridho Allah itu terletak pada keriduan orang, murkanya Allah itu terletak pada kemurkaan. Jadi kalau kita di sini berhasil membahagiakan orang tua, berhasil membuat orang tua tersenyum terus, berhasil membuat orang tua bangga, maka di saat yang bersamaan Allah ridha dan cinta kepada kita. Tetapi jika kita membuat perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati orang tua, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua, membuat orang tua kecewa, membuat orang tua sakit hati, maka di waktu yang bersamaan Allah itu murka kepada kita. Semakin banyak kita membuat sakit hati orang tua, maka semakin banyak dosa-dosa kita. Bahkan bisa aja kita tertahan untuk masuk surga jika seandainya orang tua tidak ridho kepada kita. Makanya dalam ayat tersebut, hendaklah berbuat baik pada kedua orang tua, hormat, sayang kepada kedua orang tua, apalagi ibu ya. Kenapa sebabnya? Ibu itu 9 bulan mengandung. Apakah ada seorang ibu yang mengandung tiba-tiba memukul-mukul perutnya? Tidak ada. Yang ada adalah memelas-melas perutnya. Apakah ada seorang ibu yang melahirkan, tiba-tiba ketika bayi itu lahir marah-marah ke bayi tersebut disebabkan ketika melahirkan terasa sakit? Enggak ada. Walaupun seorang ibu berkorban bahkan nyawa, adakah di sini yang pernah melihat seorang ibu melahirkan atau mendengar suara jeritan-jeritan seorang ibu yang melahirkan? Sakit sekali, kasihan, darah kemana-mana itu. Tetapi ketika lahir sang bayi, sang ibu menangis bahagia. Kemudian tidak hanya itu, menyapih, menyusui 2 tahun. Kemudian jangan lupa, kita semua lancar bicara. Siapa yang mengajarkan pertama kali? Ayah dan ibu. Kita semua bisa berjalan, bisa berlari-lari ke sana ke sini. Siapa yang mengajarkan berjalan? Orang tua. Banyak anak bisa ngomong diajarkan orang tua, tetapi ketika sudah lancar ngomong malah membuat percacian, makian, kata-kata bentakan kepada kedua orang tua. Bahkan terkadang banyak seorang ibu yang menangis karena sakit hati kepada anak-anaknya. Kenapa sebabnya? Anaknya tidak mau diatur. Makanya adik-adik di sini dimasukkan ke sekolah Islam. Hidayatullah itu tujuannya adalah agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang baik, tidak terbawa pergaulan-pergaulan yang negatif. Jikalau seorang anak menjilat-jilati nanah yang ada di sekujur tubuh ibu, tetap jasa ibu tidak akan terbalas. Kalaupun ia tidak akan terbalas, seandainya seorang anak memberikan harta yang dimilikinya semuanya untuk orang tuanya, tetap jasa orang tua tidak akan terbalas. Maka jika ingin ke surga,
bukan hanya digapai dengan rajin sholat saja. Jika ingin ke surga, tidak hanya digapai dengan baca Quran saja, ibadah saja, tetapi jika ingin ke surga, jadilah seorang anak yang senantiasa membahagiakan orang tua. Jadilah anak yang senantiasa membuat orang tuanya tersenyum bahagia. Maka jangan sekali-kali kita membuat orang tua sakit hati dan menangis. Maka pada saat itu kita akan mendapatkan kesusahan di dunia ini. Orang tua yang ada di rumah-rumah kita, mereka mendoakan kita. Pertanyaannya, apakah kita yang di sini suka mendoakan orang tua? Atau sebaliknya, hanya nuntut-nuntut saja ke orang tua? Tidak tahu bagaimana susahnya ayah berangkat pagi pulang malam, membanting tulang bercucuran keringat mencari nafkah demi anaknya. Sedangkan seorang anak cuma nuntut-nuntut saja. Begitu mudahnya memaksa kepada kedua orang tua. Terkadang itulah orang tua pengorbannya luar biasa. Maka di kesempatan ini, mari kita menjelang di pertengahan Ramadan ini banyak mendoakan orang tua kita. Sepakat? Pertanyaan terakhir, kalau orang tua sudah meninggal dunia, apakah seorang anak masih bisa berbuat baik pada kedua orang tua? Maka kata Rasul, bisa. Yang pertama, banyak mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, banyak mengistighfarkan kedua orang tua, memintakan ampunan pada Allah untuk orang tua. Yang ketiga, melaksanakan wasiat-wasiat orang tua. Yang keempat, menghubungkan silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua. Yang kelima adalah menyambungkan silaturahim dengan teman-temannya orang tua. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.